Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membawakan materi mengenai Beginning the Consultation. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim terlebih dahulu, yang terdiri dari Nikade Ayu Putri Cayani nomor absen 3, saya sendiri Nurayu Noviasari nomor absen 5, Nila Ayu Rika Devianita nomor absen 7, Niko Mangsanti Widiari nomor absen 11, dan Gusti Ayu Mademaya Yulianti nomor absen 27. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yakni pendahuluan. Nah, di dalam kunjungan penjualan biasanya menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan AIDA dan pendekatan konsultatif. AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. Suatu model pendekatan selling yang standar biasa dipakai sejak beberapa periode lalu, tapi masih dipakai sampai saat ini oleh beberapa salespeople. Nah, singkatnya pendekatan ini lebih menekankan kepada kebutuhan salespeople itu sendiri, ketimbang kepada kebutuhan pelanggan. Sedangkan pendekatan konsultatif adalah saat tenaga penjualan tidak banyak bercerita tentang produk mereka, tetapi lebih banyak bertanya untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan, seberapa besar kebutuhan tersebut, dan bagaimana salesman tersebut memberikan saran yang berhubungan dengan produk yang ditawarkan ataupun dorongan kepada konsumen untuk membuat keputusan pembelian yang tepat. Nah, next selanjutnya saya akan membahas mengenai approach to conducting sales calls. Oke, berbagai aktivitas dalam pemasaran dan penjualan mempunyai tujuan akhir yang sekaligus juga merupakan goals dari perusahaan ataupun suatu bisnis, yaitu penjualan sales, pencapaian penjualan, sales achievement, atau pendapatan penjualan, sales revenue. Nah, itulah sebabnya perusahaan dengan para profesional di bidang pemasaran dan penjualan berusaha dengan keras untuk mencapai goals tersebut. Salah satunya dengan berbagai strategi dan teknik penjualan. Nah, yang akhir-akhir banyak diterapkan adalah banyak praktisi penjualan adalah teknik penjualan konsultatif. Jika diartikan dengan bebas, kurang lebih seperti ini. Salesman saat bertemu dengan prospek ataupun calon konsumen tidak boleh banyak bicara, banyak bercerita tentang produk mereka ataupun hanya menawarkan produk saja. Dibandingkan dengan model AIDA, di mana AIDA adalah salah satu konsep marketing yang sudah ada dalam konsep pemasaran, karena konsep AIDA sendiri bukanlah suatu hal yang baru. Dalam berbagai konsep pemasaran konvensional, bisa kita perhatikan bagaimana konsep AIDA ini sudah berulang kali dimodifikasi dengan cara menerapkan ataupun melakukan berbagai kombinasi strategi pemasaran yang modern. Nah, dari sana kita bisa lihat bahwa strategi AIDA ini mampu memberikan keberhasilan dalam menjual suatu produk, barang ataupun jasa. Bila kita pernah menggunakan jasa pemasaran profesional, agen pemasaran ataupun jasa advertising dalam mempromosikan produk, kita juga dari sana kita bisa lihat bagaimana mereka sudah menerapkan konsep AIDA di dalam berbagai strategi pemasaran untuk kliennya. Next, selanjutnya saya akan membahas mengenai AIDA model. AIDA adalah singkatan dari Attention, Interest, Desire, and Action. AIDA ini merupakan tahapan kognitif di mana calon pembeli menjadi pembeli dalam praktik konten marketing. Konsep ini menerangkan bagaimana proses terjalannya komunikasi dengan calon pembeli hingga akhirnya produk dan layanan yang ditawarkan berhasil terjual. Konsep rumus AIDA. Nah, tahapan AIDA didasarkan pada 4 konsep untuk menarik pihak yang berkepentingan dalam proses memutuskan suatu produk dan layanan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing huruf yang mewakili tahapan AIDA tersebut. A. Attention. Daya tarik konsumen adalah tahap pertama dari konsep ini. Intinya, langkah ini memastikan konsumen tahu keberadaan brand ataupun produk kita. Pertama-tama, cari perhatian mereka terlebih dahulu. Menarik perhatian merupakan salah satu cara agar pelanggan mengetahui produk apa yang kita tawarkan. Tahap ini juga menjelaskan pentingnya menarik perhatian konsumen yang dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti menempatkan iklan di lokasi yang memiliki kemungkinan untuk banyak dilihat orang. Selain itu, bisa juga untuk menambahkan sesuatu yang provokatif untuk menarik perhatian. Pada tahap ini, personalisasi juga bisa membantu untuk bisa membuat konsumen tertarik, maka perlu untuk menargetkan konsumen secara individual. Untuk menarik perhatian konsumen, penting untuk memahami lebih dalam siapa saja target konsumen yang dituju. Hal ini berguna agar strategi yang dijalankan bisa lebih tepat sasaran dan nantinya bisa menghasilkan konversi. Kita juga bisa mengenali karakteristik konsumen dan cari tahu bagaimana cara yang tepat untuk menarik perhatian mereka. Nah, tips membangun attention.
Yang pertama, gunakanlah headline kalimat yang eye-catching. Bisa awali dengan pertanyaan supaya pembaca itu penasaran. Lalu yang kedua, menggunakan gambar ataupun video ilustrasi yang menarik perhatian. Lalu menempatkan tata letak tulisan yang tepat. Lalu menciptakan jingle yang mudah diingat dan memanfaatkan tren. Contoh attention seperti berikut. Ingin tampil cantik tanpa perlu nyalon setiap hari. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang kedua yakni ada interest. Setelah berhasil menarik perhatian konsumen, langkah berikutnya adalah membangun minat mereka. Nah, di tahap ini kita perlu pahami kebutuhan target pasar kita dengan mengidentifikasi permasalahan yang mereka alami. Dari situ kita juga harus bisa membangun ketertarikan mereka terhadap produk yang kita jual. Membangun ketertarikan konsumen bisa dilakukan dengan menonjolkan keunggulan-keunggulan produk. Apa yang menjadi kelebihan produk kita dibandingkan dengan yang lainnya di pasaran, dan kenapa konsumen harus memilih produk kita. Bisa juga dengan membahas masalah untuk memancing minat konsumen. Nah, tips membangun interest, yang pertama, sampaikan informasi dan fakta. Lalu yang kedua, ada kenyataan di lapangan. Lalu ada berikan alasan konsumen percaya pada produk kita. Contoh penerapan interest seperti mampu tampil cantik hanya dalam waktu 30 hari. Nah, seperti itu. Oke, yang ketiga yakni ada desire, dimana setelah minat konsumen timbul karena sadar akan kebutuhan, disinilah saatnya kita menawarkan produk kita sebagai solusi atas kebutuhan mereka. Bukan hanya membangun rasa keingintahuan saja. Nah, pada tahap ini kita juga harus membuat konsumen ingin menggunakan produk kita. Kita tak perlu buru-buru untuk melakukan promosi produk. Nah, ada strategi marketing khusus yang biasanya dilakukan. Nah, kita juga jangan terlalu fokus dalam menawarkan fitur, melainkan kita memberikan solusi terhadap kebutuhan konsumen. Jelaskan bagaimana produk kita bisa memberikan manfaat dalam mengatasi permasalahan mereka. Tips membangun desire, yang pertama yakni sampaikan manfaat yang bisa diperoleh, lalu tawarkan produk sebagai solusi permasalahan, fokus pada manfaat produk bukan fitur, lalu contoh desire seperti ini contohnya. Untungnya produk skincare yang kami jual menggunakan bahan herbal, jadi aman untuk Anda yang alergi dengan bahan-bahan kimia. Seperti itu. Yang keempat yakni ada action. Tidak sampai situ saja. Tahap terakhir konsep AIDA adalah tindakan. Action dapat mengarahkan calon pelanggan dalam membuat keputusan pembelian produk. Nah, ada berbagai cara untuk mengarahkan produk untuk melakukan pembelian. Misalkan saja pelanggan bisa disuruh untuk mengunjungi website, mengunjungi toko, dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa kita memanfaatkan kalimat ajakan ataupun call to action CTA yang tepat untuk mengarahkan konsumen melakukan tindakan. Contohnya, hubungi kami untuk info selengkapnya, klik untuk memesan, download ebook di sini, beli sekarang, daftar di sini, klik di sini untuk cari tahu kode promonya. Nah, seperti itu. Oke, next selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh penggunaan model AIDA. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan pamflet Tokopedia seperti berikut. Nah, attention. Bagian atas gambar diawali dengan kalimat untuk menarik perhatian pembaca. Tidak langsung menjual promo, atensi pembaca dibangun dengan kalimat THR-ku yang tak habis di ongkir. Menanggung biaya pengiriman menjadi satu permasalahan yang sering dirasakan konsumen ketika belanja online. Hal ini kemudian yang mengarah ke tahap interest konsumen untuk belanja di Tokopedia tanpa khawatir ongkir. Lanjut, yang kedua, interest. Minat pembaca semakin dibentuk melalui kalimat gratis ongkir sepuasnya, juga dengan penambahan informasi tanggal berlangsungnya promo. Hal ini membangun ketertarikan konsumen untuk belanja di Tokopedia. Terlebih lagi dengan kalimat tanpa minimum transaksi, lebih meyakinkan konsumen kalau mereka mendapatkan keuntungan belanja di Tokopedia. Lalu, desire. Setelah menarik perhatian dan minat pembaca, konsumen dibuat semakin yakin untuk berbelanja dengan menampilkan kode promo ongkir puas sebagai solusi yang bisa mereka gunakan. Dan yang terakhir, action. Tahap terakhir menambahkan tombol CTA, cek Tokopedia, yang langsung mengarahkan konsumen untuk mengklik iklan dan mengunjungi website ataupun aplikasi Tokopedia. Oke, selanjutnya next saya akan membahas mengenai kekurangan dari model AIDA ini.
Kekurangan utama dari strategi pemasaran AIDA ini, jika dibandingkan dengan strategi pemasaran marketing funnel dan strategi pemasaran hierarkis lainnya, adalah kurang memperhatikan efek pasca pembelian. Dalam hal ini, arti dari efek pasca pembelian adalah kepuasan pelanggan, pembelian berulang, memberikan rekomendasi pada orang lain, ataupun memberikan testimonial tertentu. Selain itu, strategi pemasaran linear seperti ini juga mempunyai ketergantungan yang erat pada urutan hierarkis. Dalam suatu studi empiris dijelaskan bahwa strategi marketing seperti ini adalah strategi marketing terburuk untuk memprediksi perilaku konsumen ataupun pelanggan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya Nikade Ayu Putri Cahayani akan melanjutkan submateri mengenai The Consultative Model. The Consultative Model ini memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu dengan konsep pemasaran dan pendekatan yang berbasis hubungan, yang dimana consultative selling ini adalah suatu pendekatan yang berbasis hubungan yang lebih spesifik, di mana sales membagikan pengalaman kepada pelanggannya terkait masalah yang sedang dihadapi, serta mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam kepada pelanggannya untuk mengetahui masalah-masalah yang saat ini mereka hadapi. Selanjutnya, apakah sifat dari konsultasi ini? Mari kita lihat contoh kasus sebagai berikut. Dokter, arsitek, serta para insinyur semuanya berkonsultasi dengan kliennya. Klien ini memiliki suatu masalah, kemudian beberapa solusi diajukan dan dievaluasi oleh sales people. Selanjutnya, persetujuan diraih tentang bagaimana cara menangani masalah tersebut. Jadi, poin yang terpenting di sini adalah dokter, arsitek, serta insinyur ataupun profesional lainnya melihat klien sebagai partisipan yang memiliki posisi yang sama dalam proses konsultasi. Jadi, tidak dibedakan oleh tingkatan sosial atau tingkatan lainnya. Selanjutnya, mari kita lihat contoh kasus lainnya, yaitu agen asuransi dengan customer. Jika kita ingin menawarkan produk melalui pendekatan produk, yaitu menawarkan produk kita secara langsung kepada customer, tentunya pasti ditolak. Kenapa? Dengan alasan sudah punya asuransi, merasa tidak butuh asuransi, atau customer tidak tahu benefit apa yang mereka akan terima jika mereka membeli produk kita. Tetapi, jika kita melakukan pendekatan konsultatif, yaitu memberitahu customer terlebih dahulu tentang kelebihan produk kita atau benefit apa yang akan mereka terima jika membeli produk kita. Misalkan, kita mengatakan, Bapak, Ibu, ada suatu resiko loh yang akan dihadapi Bapak Ibu di masa depan. Memang sekarang kita semua sehat, sekarang kita semua merasakan tidak apa-apa, tetapi maut itu datang syaratnya tidak harus sakit kan? Tidak harus kita tua, kita sehat pun tiba-tiba bisa saja dipanggil, misalkan seperti kecelakaan. Atau tiba-tiba terkena sakit krisis, padahal sebelumnya kita tidak apa-apa. Nah, sekarang biaya rumah sakit itu semakin mahal. Setiap tahun akan meningkat 10-15%. Nah, dari permasalahan disitulah customer ditunjukkan bahwa ini loh ada risiko seperti ini dan biaya rumah sakit ini semakin meningkat. Nah, dari inilah kita memberikan solusi kepada customer dengan pengobatan murah dan akan mendapatkan perlindungan terhadap keluarganya maupun akan berupa warisan atau lainnya. Inilah yang akan membuat pikiran customer menjadi terbuka dan akan tertarik untuk membeli produk kita tentunya.
Baik, setelah kita mengetahui beberapa sifat dari konsultasi tersebut, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menjadi consultative sales yang baik dan benar. Adapun beberapa poin yang penting untuk diperhatikan, yaitu yang pertama, masing-masing langkah ini harus dilaksanakan bersama oleh sales dan pelanggan. Jadi, hubungan kerjasama antara sales dan pelanggan harus terjalin dengan baik. Yang kedua, langkah-langkah reevaluasi memastikan bahwa fokus kita haruslah mengarah kepada kebutuhan pelanggan dan memuaskan pelanggan kita tentunya. Yang ketiga, proses bisa diulang sebanyak yang diinginkan untuk menentukan bahwa apakah kita sudah mampu memuaskan atau memecahkan masalah yang dimiliki oleh pelanggan kita, ataukah sebaliknya, apakah kita belum mampu memuaskan kebutuhan pelanggan atau memecahkan masalahnya. Yang keempat, proses relatif tidak terstruktur. Nilai, opini, dan informasi mengalami pertukaran dalam suatu kondisi yang interaktif mengarah kepada keputusan pembelian oleh pelanggan. Yang kelima, fleksibilitas dari proses ini memungkinkan salesperson dan pelanggan untuk mempengaruhi arah dari konsultasi ini. Dan yang terakhir, hal ini juga memungkinkan salesperson untuk bertanya dalam usaha mendapat order sesering mungkin. Jadi, itulah beberapa poin yang harus diperhatikan jika kita menjadi konsultatif sales. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alur dari konsultatif sales atau penjualan secara konsultatif. Bisa kita lihat pada bagian berikut ini. Yang pertama yaitu establish rapport atau membangun hubungan. Yang dimaksud di sini adalah peran tenaga penjual atau salesperson dalam membangun hubungan dengan para customer yang berperan penting dalam penjualannya. Yang kedua yaitu identify needs atau identifikasi kebutuhan. Dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, salesperson dapat melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama yaitu dengan mengajukan pertanyaan, mendengarkan, menafsirkan, serta mengklarifikasi masalah yang dihadapi oleh customer-nya. Yang ketiga yaitu re-evaluation atau evaluasi ulang. Mempertimbangkan solusi yang ditawarkan oleh salesperson, mengemukakan masalah, serta mengonfirmasi pesanan dari customer. Memberikan informasi, mengajukan pertanyaan, mengangkat masalah, kemudian diidentifikasi kembali untuk dicarikan solusi. Yang keempat yaitu search for solution atau mencari solusi. Dalam hal ini, salesperson harus bisa merekomendasikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh customer-nya, yaitu seperti menanggapi masalah mereka serta penghalangnya. Yang terakhir yaitu reach agreement atau mencapai kesepakatan. Langkah terakhir dari konsultasi tersebut adalah mencapai kesepakatan dari permasalahan yang ingin dipecahkan. Dalam hal ini, salesperson dapat menulis pesanan atau mengonfirmasi pesanan tersebut apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan customer ataupun tidak. Selanjutnya, ada selling berdasarkan atas proses konsultatif, yaitu menuntut salesperson untuk mampu melihat selling sebagai suatu dialog, bukan monolog, dan mampu menginterpretasikan kebutuhan pelanggan, berkomunikasi dalam situasi dua arah, mendengarkan, bisa dipercayai, membentuk relasi berkualitas tinggi, serta mengetahui benefit dari produknya ataupun pesaingnya. Yaitu, jika kita mengetahui benefit dari produk kita, maka kita dengan mudah menawarkan produk kita kepada customer. Dengan
dengan menawarkan apa sih keunggulan dari produk kita dengan produk pesaing, apa sih keunikan produk kita dari produk pesaing, serta kenapa customer harus memilih produk kita daripada dengan produk pesaing. Jadi, dalam hal ini, salesperson harus memiliki wawasan dan pengetahuan terhadap produk tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan menjalankan metode penjualan secara konsultatif, bukan sekedar menjual produk atau layanan yang kita miliki, tetapi juga tentang bagaimana cara kita membimbing customer. Jadi, ketika customer memiliki suatu masalah, kita dapat membimbing customer untuk mengatasi masalah tersebut dan mengubahnya untuk memilih atau menentukan produk yang baik untuk mereka. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Gusti Ayu Mademaya Yulianti, absen 27. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai making the call. Nah, jadi ada beberapa bentuk step call, tahapan kunjungan penjualan atau langkah kunjungan salesman dalam proses penjualan atau sales process. Nah, yang pertama ada preparation, merupakan tahap persiapan sebelum salesman melakukan aktivitas di lapangan yang terdiri dari, yang pertama ada cek apa saja yang harus disiapkan dalam mencapai goal hari ini dan bulan ini. Selanjutnya, cek semua perlengkapan dan peralatan penjualan. Dan selanjutnya, cek perlengkapan penagihan penjualan kredit atau piutang langganan. Selanjutnya, cek sarana promosi yang harus dibawa. Dan selanjutnya, lihat lagi apa saja program promosi penjualan yang sedang berjalan atau yang akan dijalankan. Dan terakhir, cek persiapan untuk diri kita sendiri. Nah, jadi yang kedua ada approach, merupakan tahapan untuk mengenalkan diri atau jika konsumen baru atau pendekatan ke PIC outlet. Nah, poin-poin yang harus diperhatikan adalah yang pertama, jangan lupa memberi salam dan mengenalkan diri formal ataupun informal. Dan yang kedua, harus tahu siapa decision maker atau orang kepercayaannya. Dan selanjutnya harus pandai menyamakan frekuensi. Selanjutnya, kenali karakter atau sifat-sifat mereka dan gunakan analisis VAK atau visual, auditory, kinesthetic atau personality dan metode yang lain. Yang ketiga ada stock check, merupakan tahapan untuk melakukan pengecekan atas persediaan atau stok di toko atau gudang pelanggan. Nah, poin yang harus diperhatikan, yang pertama, jumlah sisa stok. Yang kedua, kondisi stok atau expired date dan kelayakan produk. Selanjutnya, pengaturan barang di gudang atau tempat penyimpanan. Dan selanjutnya, jika ada kerusakan, cari tahu penyebabnya. Dan yang keempat, ada presentation dan handling objection. Merupakan tahapan untuk melakukan presentasi atau penawaran produk atau order produk sekaligus menjawab atau memberikan solusi atas keberatan atau komplain pelanggan. Jadi harus diperhatikan yang pertama, benefit bagi pelanggan, menghindari out of stock, keuntungan program, dan lainnya. Dan yang kedua ada progres dari program sales promosi yang berjalan. Selanjutnya, menangani semua keluhan dan komplain pelanggan, catat dan sampaikan ke atasan atau manajemen. Dan selanjutnya, bantu outlet untuk masalah selling out-nya. Nah, yang kelima ada sales closing. Jadi pada tahap ini, salesman akan melakukan penutupan penjualan atau sales closing. Sales closing ini bertujuan dari kunjungan penjualan yaitu menciptakan penjualan. Lakukan closing positif yang sesuai dengan target value per outlet dan target volume atau item product fast moving dan slow moving. Jadi yang dimaksud dengan produk fast moving itu adalah produk yang pergerakannya cepat seperti kebutuhan pokok, seperti makanan, minuman, beras, dan sebagainya. Sedangkan slow moving adalah produk yang pergerakannya itu lambat atau rendah. Contohnya seperti barang seperti laptop, handphone, komputer, seperti itu.
Dan yang paling sering digunakan adalah fast moving product untuk melakukan push atau tetap memperhatikan potensi outlet. Dan yang ketujuh ada merchandising atau display, tahap di mana salesman melakukan penataan produk atau mendisplay produk pada tempat yang tepat. Untuk beberapa jenis salesman harus melakukan penataan barang, yaitu di tempat display atau di rak-rak yang telah disediakan agar terlihat oleh para pembeli. Dan yang terakhir ada tahap evaluation, di mana salesman harus melakukan evaluasi atas semua aktivitas penjualan yang telah dilakukan pada satu hari tersebut atau satu siklus penjualan. Nah, jadi proses evaluasi ini biasanya dilakukan pada sore hari setelah salesman tiba di kantor dan sudah menyelesaikan semua proses administrasi seperti penyetoran hasil penjualan dan penagihan, pengembalian sisa faktur, dan dokumen lainnya. Baik, selanjutnya ada first impression. First impression adalah bagaimana kita dilihat positif oleh orang lain pada awal perkenalan, dengan kata lain, kesan pertama ketika bertemu seseorang. Jadi, first impression merupakan cara calon konsumen melakukan penilaian apakah akan tertarik untuk berbincang lebih lama dan melakukan pembelian atau tidak. Contohnya, jika kita dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen dengan sikap yang tidak ramah, judes, tidak paham product knowledge, penampilan tidak rapi, maka konsumen pun akan enggan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan kita dan mungkin tidak jadi melakukan pembelian. Jadi first impression itu sangat penting dan berpengaruh untuk dinilai oleh orang lain. Nah, selanjutnya ada tips mendapatkan first impression positif dari konsumen. Bagaimana? Nah, yang pertama, bahasa tubuh. Jadi, bahasa tubuh itu sangat penting. Hal pertama dalam membangun first impression yang baik bagi seorang sales adalah menjaga gerak dan bahasa tubuh yang tepat. Salah satu gerak tubuh yang harus dihindari sales adalah suka garu-garu kepala, karena justru memberikan kesan kalau kita grogi. Begitu juga kalau kita berdiri atau duduk terlalu santai, bisa saja memberikan kesan sebagai sosok arogan. Dan ekspresi wajah itu sangat penting. Kita harus tersenyum karena orang merasa bahwa senyuman adalah fitur yang paling berkesan setelah pertama kali bertemu dengan seseorang. Dan yang kedua ada berjabat tangan. Jadi jabat tangan diterima secara internasional sebagai tanda profesional kesopanan. Jabat tangan yang tepat bisa menunjukkan kepercayaan diri. Karena dalam berjabat tangan itu menandakan kita menghargai orang tersebut dan terlihat seperti orang yang ramah dan sopan. Dan selanjutnya ada latihan nada bicara. Nah, jadi meskipun terdengar sederhana, melatih nada bicara dalam melakukan komunikasi efektif bisa membangun first impression yang baik. Nah, kembali lagi pada fakta bahwa first impression adalah langkah penentu sukses tidaknya proses penjualan. Kita sebagai sales dituntut memberikan kesan yang baik. Jadi, hindari penggunaan nada bicara yang tinggi karena memberikan kesan tidak sopan terhadap konsumen. Selanjutnya adalah berani lakukan kontak mata. Jadi supaya bisa memberikan kesan yang baik di awal pertemuan, kita harus beranikan diri untuk melakukan kontak mata saat berbincang. Jadi kontak mata alias eye contact menjadi bukti kalau kita menghargai pelanggan serta terlihat percaya diri di depan pelanggan. Dan selanjutnya ada maksimalkan penampilan. Karena first impression adalah persepsi awal yang melibatkan penilaian positif atau negatif terkait karakteristik seseorang, maka penting untuk memperhatikan dan memaksimalkan penampilan. Nah, bagaimana caranya? Gunakan pakaian kerja yang rapi dan sopan, dan hindari pakaian yang terlalu eksentrik karena akan memberikan kesan terlalu percaya diri serta tidak profesional di depan mata konsumen. Dan selanjutnya adalah berkomunikasi terarah. Hal terakhir dari tips membangun first impression yang baik bagi seorang sales adalah menyampaikan tutur bahasa yang terarah saat berkomunikasi dengan pelanggan. Maksud dari tutur bahasa terarah ini tak hanya terdengar keren, logis, dan akademis, tapi juga harus sesuai konteks profesional dan sesuai dengan gaya bahasa calon konsumen. Jadi komunikasi kita harus bisa searah atau nyambung dengan apa yang dibahas atau ditanya oleh konsumen atau pelanggan.
Nah, selanjutnya yaitu ada punctuality. Di sini yaitu saat kita akan melakukan penjualan kepada konsumen, maka di sini kita akan diberikan materi terlebih dahulu mengenai product knowledge agar kita dapat mempresentasikan ulang kepada konsumen sehingga konsumen tertarik pada produk kita. Di sini kita bisa melihat poster, piagam, slogan, dan lainnya yang berhubungan dengan produk yang kita jual. Sehingga sudah jelas akan membantu kita dalam menjelaskan setiap produk kita terhadap konsumen. Baik, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niko Mangsanti Widiari, nomor absen 11. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Nah, apa yang dimaksud dengan appearance? Appearance ini adalah tampilan fisik yang membentuk kesan baik pada diri sendiri maupun pada perusahaan di mana Anda bekerja. Penampilan fisik itu berupa gunakan pakaian formal yang sopan atau menggunakan seragam sesuai standar. Yang kedua itu adalah kenakan sepatu kerja yang formal dengan warna yang standar, hitam, coklat, atau menyesuaikan dengan warna pakaian. Sepatu untuk wanita harus berhak atau high heel dengan ketinggian standar. Penampilan non-fisik itu seperti cara berdiri. Yang kedua itu ada berdiri harus tegak dengan punggung lurus sebagai kepercayaan diri. Selanjutnya itu ada attitude. Attitude yaitu sikap positif yang ditunjukkan atau sikap yang entusiastik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya ada jangan berdiri sampai orang lain berdiri. Yang kedua itu jangan melipat tangan Anda. Attitude yang harus dimiliki seorang sales yaitu ada beberapa, yaitu belief, commitment, desire, ability to fail. Belief itu adalah keyakinan. Seseorang harus memiliki keyakinan untuk menjual atau meyakinkan produk yang dijualnya memang bagus. Yang kedua itu ada komitmen. Seorang tenaga penjual harus memiliki komitmen tinggi pada bisnis yang digelutinya. Yang ketiga itu ada desire, yaitu seorang tenaga penjual harus memiliki keinginan kuat untuk mendapat hasil yang memuaskan dari penjualnya. Yang terakhir itu ada ability to fail, yaitu berani gagal. Dalam dunia penjualan, seseorang harus berani mengambil risiko demi keuntungan lebih besar. Selanjutnya yaitu ada first word and action. First word ini adalah kata-kata pertama yang keluar dan cenderung formal, serta konsekuensinya harusnya tidak menyiratkan adanya suatu masalah. Contoh, selamat siang Bapak Chandra, saya Intan Permatasari dari PT Mustika Raja. Tunggu responnya sebentar. Jabat tangannya kalau ada tanda-tanda melakukan hal itu, dan duduk kalau hal itu memang tepat untuk dilakukan.
Yang terakhir itu ada action, yaitu tindakan dari seorang pelanggan untuk membeli produk yang kita tawarkan. Proses pemasaran terbilang sukses ketika respon calon konsumen sesuai goals pembeli. Penawaran nilai tambah biasanya menjadi panggilan ke calon konsumen untuk melakukan tindakan pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Ayurika, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu Identifying Situation and Need. Jadi ada beberapa hal yang memungkinkan untuk kita lakukan dalam mengidentifikasi situasi dan kebutuhan pelanggan atau prospek. Yang pertama yakni bertanya, kemudian mendengar dan menjawab dengan hati-hati, kemudian mengidentifikasi dan menginterpretasi jawaban, kemudian bertanya lebih lanjut, dan mendengar dengan lebih serius lagi. Selanjutnya, offering solution. Setelah berkonsultasi dengan pelanggan untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi kebutuhannya, tibalah saatnya untuk mulai mencari solusi. Hal ini dikenal dengan istilah presentasi penjualan. Nah, presentasi penjualan itu dibuat untuk lingkungan yang berbeda, kemudian bisa dilaksanakan dalam beberapa menit dan beberapa jam, kemudian bisa bersifat langsung atau sangat kompleks, kemudian salesperson bisa hanya dengan bicara saja atau mempergunakan alat-alat bantuan untuk presentasi, dan bisa dilakukan di depan perseorangan atau kelompok. Kemudian selanjutnya ada some tips to be a salesperson. Jadi ada 6 tips untuk menjadi salesperson. Yang pertama adalah introduce the solution finding stage. Contohnya, terima kasih memberikan saya kesempatan untuk menangani semua masalah itu. Saya pikir saya memiliki pemahaman yang amat jelas tentang masalah Anda, sehingga barangkali kita bisa langsung mendiskusikan bagaimana saya bisa membantu. Seperti itu. Jadi yang kedua, be brief and concise. Contohnya adalah, saya tahu kita memiliki waktu yang amat ketat, kecuali kalau memang Anda menginginkan atau untuk bicara ulang apa yang sudah kita lewati, saya kira saya akan meninggalkan beberapa informasi relevan pada Anda untuk dibaca bila memungkinkan. Selanjutnya, use the language of the customer. Contohnya adalah, saya tahu bahwa istilah stability memiliki arti yang berbeda. Saat Anda mengungkapkannya, minimnya stabilitas pada temperatur yang ekstrim, apakah Anda memikirkan stabilitas dalam artian mengurangi umur rak atau produk dalam kenyataan tidak berfungsi lagi? Oke, selanjutnya, deal with each point separately. Contohnya, bla 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 bla, total perbaikan akan menjadi 12-15%. Apakah Anda jelas dengan perhitungan ini? Tunggu jawabannya. Kemudian pada tingkat perbaikan itu, apakah prosesnya menjadi signifikan bagi Anda? Stop. Selanjutnya, allow the buyer's participation. Contohnya adalah, itulah sebetulnya hal yang harus kita diskusikan. Jika hal itu tidak apa-apa dengan Anda, saya akan membuat catatan untuk mengingatkan kita untuk kembali ke hal itu segera setelah Anda puas dengan hal ini. Selanjutnya ada add value by showing and demonstrating. Ada beberapa alat yang bisa membantu kita untuk mendemonstrasikan apa yang kita tawarkan. Contohnya, charts, brosur, contoh produk, komputer atau laptop, grafik, iklan, dan model. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.